turunnya lambat. Nah, ketika mau habis airnya timbul suara blub blub blub. Nah, itu. Saya sudah melakukan trik ini di beberapa kloset dan alhamdulillah aman teman-teman, permanen teman-teman ya. Ini septic tank sudah disedot tapi air masih kurang lancar. Air turun tapi lambat, apalagi kalau sudah disiram banyak. Kira-kira tersumbat di mana ya? Tapi seminggu kemudian mampet lagi dan ketika dipraktekkan lagi nggak bisa turun airnya. Padahal masih tergolong rumah baru 2 tahun ditinggali. Apa septic tanknya udah penuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofi annabiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassobihi ajmain. Amma ba'du. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan kembali membahas tentang cara mengatasi WC mampet ya. Sebetulnya saya sudah memberikan tutorialnya, namun banyak sekali yang gagal ataupun belum berhasil teman-teman ya. Nah, di sini banyak sekali pertanyaan teman-teman ya dari mereka yang belum berhasil ataupun masih gagal teman-teman ya. Ada juga yang sudah berhasil namun beberapa hari kemudian mampet lagi teman-teman ya. Oke, kita ulas satu persatu teman-teman ya. Nah, di sini yang pertama ada komentar seperti ini. Septic tank sudah disedot tapi air masih kurang lancar. Air turun tapi lambat, apalagi kalau sudah disiram banyak. Kira-kira tersumbat di mana ya kalau BAB kotoran turunnya lambat? Nah, jika kloset turunnya lambat, itu bisa disebabkan oleh tertutupnya saluran angin-angin ya teman-teman ya. Jadi kalau saluran angin-anginnya tertutup, ataupun misalkan tidak ada saluran angin-anginnya, biasanya akan menyebabkan lambatnya air turun teman-teman ya. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri tertutupnya saluran angin-angin ya teman-teman, biasanya ketika kloset disiram, nah pas airnya mau habis itu timbul suara blub 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 blub. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, itu ditandakan tertutupnya saluran angin-angin teman-teman ya. Turunnya lambat. Nah, ketika mau habis airnya timbul suara blub blub blub. Nah, itu. Nah, untuk yang kedua, kalau di WC sih nggak mampet. Cuma di saluran airnya aja. Apakah bisa dilakukan hal yang sama? Sebetulnya sama aja ya teman-teman ya. Yang penting botol plastiknya bisa masuk teman-teman. Mau di saluran kamar mandi, saluran wastafel, dan lain sebagainya itu bisa teman-teman ya. Yang penting si botol plastiknya bisa masuk ke dalam paralon teman-teman ya. Jadi kalau untuk saluran kamar mandi mungkin bisa dilakukan menggunakan botol yang lebih kecil teman-teman ya. Nah, dan ini ada pertanyaan yang ketiga. Aku udah semua tapi gagal. Udah pakai soda api, pakai botol, sabun cuci piring, udah semua tapi masih gagal. Nah, kalau masih gagal semua itu tidak ada cara lain ya teman-teman selain dibongkar. Seperti video ini teman-teman ya, yang saya lakukan sebelumnya itu kalau masih semuanya gagal, mau nggak mau itu harus diangkat klosetnya teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi teman-teman ya. Makasih ilmunya Kang, tapi lama-kelamaan meluap lagi, itu gimana ya Kang? Saya sudah panggil sedot WC, tapi air masuk ke klosetnya tetap lambat. Nah, kalau lambat itu bisa disebabkan posisi pipa kurang miring ya teman-teman ya. Atau bisa juga ketika sebelumnya lancar nggak lambat ya. Tapi setelah mampet dilakukan trik menggunakan botol berhasil tapi lambat. Itu disebabkan itu yang mampetnya belum semua keluar teman-teman ya. Jadi masih ada yang mampet itu teman-teman kalau lambat ya. Jadi kan kita nggak tahu itu yang mampetnya apa. Siapa tahu itu benda padat ya. Nah, mungkin yang mampetnya itu benda padat teman-teman. Jadi salurannya agak terhambat teman-teman ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi. Bersifat sementara atau permanen? Ini insya Allah permanen teman-teman ya. Insya Allah permanen, asal jangan dimasukin pembalut, dimasukin benda-benda padat. Pokoknya insya Allah ini permanen teman-teman ya.
Saya sudah melakukan trik ini di beberapa kloset dan alhamdulillah aman teman-teman, permanen teman-teman ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi seperti ini teman-teman ya. Udah praktek awalnya bisa lancar, tapi seminggu kemudian mampet lagi dan ketika dipraktekkan lagi nggak bisa turun airnya. Padahal masih tergolong rumah baru 2 tahun ditinggali, apa sepi tanknya udah penuh. Nah, jika sebelumnya bisa teman-teman ya mampet dan dilakukan trik menggunakan botol bisa. Nah, tapi seminggu kemudian itu mampet lagi dan mampetnya lebih parah. Nah, ini kemungkinan teman-teman ya, ini hanya kemungkinan. Karena kalau bicara soal mampet itu gaib teman-teman ya, kita nggak bisa melihat teman-teman. Yang mampetnya apa, di dalamnya seperti apa, itu kan kita tidak tahu ya. Jadi bisa dibilang ini gaib teman-teman ya. Nah, untuk kemungkinan yang terjadi, kalau sebelumnya bisa, misalkan contoh yang mampetnya itu sikat, misalkan sikat cuci mampet. Nah, ketika didorong menggunakan botol, nah si sikatnya itu pindah posisi teman-teman, jadi sempat bisa maju. Nah, bisa jadi itu mentok di elbow teman-teman ya. Di elbow kan dibelokkan. Nah setelah mentok di situ itu udah nggak bisa gerak lagi si posisi sikatnya teman-teman. Kebetulan saya pernah mengalami hal yang seperti ini teman-teman ya, menemukan sikat cuci di posisi elbow teman-teman. Nah si sikat itu pada awalnya belum sepenuhnya menghambat ya teman-teman ya. Masih ada celah sedikit-sedikit, tapi lama-kelamaan nanti akan tertumpuk sama tinja, tertumpuk-tumpuk lagi, dan mampet lebih parah teman-teman. Dan didorong pun nggak akan bisa teman-teman, karena mentok. Kalau posisi di elbow itu pasti mentok, itu nggak bisa bergerak teman-teman ya. Ini hanya kemungkinan saja teman-teman ya. Kemungkinan yang pernah saya alami teman-teman ya. Nah, dan ini untuk pertanyaan yang terakhir teman-teman ya. Luar biasa, alhamdulillah setelah lebih dari 10 kali. Ini lebih dari 10 kali teman-teman ya. Setelah lebih dari 10 kali diobok-obok pakai botol besar, siram-siram terus. Ternyata perlu sabar. Nah, dan emang benar teman-teman. Jadi nggak semudah dan nggak segampang itu teman-teman ya. Walaupun terlihat mudah dalam video teman-teman. Tapi sebenarnya itu perlu kesabaran teman-teman ya. Tergantung apa yang menyumbatnya teman-teman ya. Kalau yang menyumbatnya hanya sebatas tinja, insya Allah mudah teman-teman ya. Tapi jika yang menyumbatnya itu benda-benda padat, pasti perlu kesabaran yang sangat ekstra teman-teman ya. Ternyata perlu sabar dan konsisten. Sekarang WC-nya disiram 1 ember langsung nyedot kencang. Nah, jadi jika sumbatannya sudah keluar dari pipa paralon, pasti lancar kembali teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulannya, jika sumbatannya masih ada di dalam saluran pipa, bagaimanapun juga tetap akan mempengaruhi lancarnya saluran teman-teman ya. Ada yang lambat, ada yang mempet lagi. Nah, itu tandanya sumbatannya belum keluar teman-teman ya. Hanya sebatas mungkin sebagian teman-teman, terdorong sebagian. Nah, untuk yang padatnya mungkin masih ada di dalam teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Mungkin semuanya tidak akan sesuai dengan ucapan saya teman-teman ya, tapi setidaknya insya Allah teman-teman, dengan penjelasan saya tersebut setidaknya bisa sedikit membantu ya teman-teman ya, mengenai permasalahan WC yang mampet teman-teman ya. Dan saya berbicara sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami teman-teman ya, dan juga logika yang menurut saya masuk akal gitu. Mungkin cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.